Demonstrasi kontekstual, topik 4, prinsip pengajaran dan asesmen 1. Dinda Hoyrul Umah, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendahuluan, orientasi, membuka dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita ketemu lagi di pelajaran kimia bersama saya. Oke, anak-anak, apakah hari ini kalian sehat? Menanyakan kabar peserta didik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, semoga kalian semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas mungkin doa. Berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lutfi. Untuk selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran pembelajaran hari ini. Mengecek kehadiran peserta didik. Yang pertama, Nurul Amalia. Oke, yang kedua, Rima Aulia. Yang ketiga, Tiranga Lutfi. Oke. Karena hari ini hadir semua, sebelumnya Ibu ingin mereview pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang ingat kira-kira minggu lalu kita telah belajar apa ya? Coba angkat tangan. Apersepsi. Oke, silahkan Lutfi. Ya, baik Bu. Kemarin itu kita sudah belajar tentang kalorimetri. Oke, kalorimetri selanjutnya Rima. Itu Bu, kita sudah belajar juga tentang sistem lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, bagus. Yang terakhir, coba Nurul Amalia, kemarin kan belajar apa? Bahas jenis perubahan entalpi. Oke, jenis perubahan entalpi. Baik, bagus sekali ya. Berarti ingatan kalian masih fresh karena masih ingat pembelajaran kemarin. Oke, karena kalian sudah mengingat kira-kira kemarin kita belajar apa aja, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. menentukan nilai perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia. Jadi bisa dilihat di situ ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui data perubahan entalpi pembentukan standar yang diberikan, serta didik mampu menghitung perubahan entalpi dengan tepat. Yang kedua, melalui data energi ikatan rata-rata, peserta didik mampu menentukan perubahan entalpi suatu reaksi kimia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui data beberapa persamaan reaksi termokimia atau diagram siklus energi, peserta didik mampu menerapkan hukum Hess dalam menentukan perubahan entalpi dengan tepat. Oke, untuk hari ini Ibu akan membagi kelompok Pembagian kelompok. sesuai dengan tes diagnostik yang telah Ibu berikan kemarin. Karena kemarin kalian sudah mengerjakan tes diagnostik ya. Jadi nanti Ibu akan berikan kelompok sesuai dengan hasil tes kalian. Di sini Ibu akan membagi 2 kelompok, yaitu kelompok Clifford dan kelompok Smart. Untuk kelompok Smart ada Tiranga Lutfi dan Rima Aulia, sedangkan kelompok Clifford ada Nurul Amalia dan Reza Nisa Zubaidi. Untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Pembagian LKPD. Baik Bu, ini untuk Smart, ini untuk Clifford. Bu, ini maksudnya pindah sesuai kelompok atau gini aja? Bisa pindah sesuai kelompok masing-masing ya. Prima di sini. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Sudah Bu. Oke, baik. Selanjutnya bisa Kegiatan inti. Tahap stimulus. dibuka untuk LKPD-nya di halaman pertama. Tapi jangan lupa untuk menuliskan anggota kelompok di halaman bawah. Oke. Di halaman pertama, kedua, dan ketiga, Ibu telah memberikan beberapa fenomena. Pembelajaran tanggap budaya. Culturally Responsive Teaching (GRT). Jadi dalam LKPD tersebut ada 3 fenomena, bisa kalian lihat di lembar selanjutnya. Untuk fenomena pertama, Ibu memberikan literasi
tuanya, mata pencahariannya petani. Ada? Saya Bu. Oke, Lutfi dan Nurul Amalia. Rima juga ya? Oke. Bukan orang tua tapi kakek nenek. Oh, baik. Nah, tidak dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang agraris, di mana beberapa mata pencaharian karena masyarakatnya adalah profesi sebagai petani. Dalam proses bertani itu kalian pasti pernah melihat petani itu memberikan pupuk di tanaman padinya atau di sawah. Ada yang pernah melihat petani memberikan pupuk ke sawah? Oke, baik sekali. Oke, Nurul Amalia kan pernah membantu orang tua ya dalam memberikan pupuk saat di sawah. Kira-kira Nurul Amalia tahu nggak pupuk urea? Yang warna merah muda itu. Iya benar. Kira-kira Lia pernah nggak melarutkan urea itu ke dalam air? Sering ya. Kira-kira kalau misalnya sudah dilarutkan, apa yang kamu rasakan ketika memegang wadahnya? Rasanya dingin ya. Oke, baik. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok pupuk urea itu kalau dilarutkan dalam air rasanya dingin? Ada yang tahu? Itu Bu. Ya. Ya boleh. Boleh. Iya itu Bu. Apa? Kan kalau misalnya pupuk dimasukkan ke dalam air jadi dingin. Berarti itu terjadi reaksi endotherm. Nah, benar sekali. Jadi ini ada kaitannya dengan reaksi termokimia yang merupakan reaksi endotherm yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke, baik. Selanjutnya, kalian bisa lihat fenomena 2. Fenomena 2 itu ibu berikan literasi tentang ada berita atau pada kompas.com tentang perbedaan antara tuak dan legen dari warna, rasa hingga proses pembuatannya. Ada yang pernah tahu atau minum atau mendengar legen atau tuak? Saya itu sudah pernah. Oke, coba bisa. Pernah minum legen ya? Pernah Bu, enak sekali. Enak sekali ya kalau legen. Kalau pernah dengar tuak nggak? Oh, pernah Bu. Pernah ya. Nah, kalau dari Nisa sendiri kira-kira tuak itu apa? Tua itu fermentasinya legen. Jadi kalau fermentasinya kelamaan jadinya tua. Nah, benar sekali. Jadi di Indonesia itu banyak makanan dan minuman tradisional atau lokal yang dihasilkan dari proses fermentasi. Salah satunya adalah tuak. Memang dia bisa disebut sebagai alkohol lokal. Jadi alkohol versi kurangnya ya, itu khas Indonesia. Nah, selain tuak ada juga kayak tempe dan tape. Nah, tempe dan tape juga merupakan makanan lokal Indonesia yang merupakan hasil fermentasi. Nah, pernah nggak kalian memegang tempe saat masih belum jadi? Pernah Bu. Pernah ya? Ya. Kira-kira rasanya hangat, panas, atau dingin? Itu Bu, biasanya kalau saya itu ya Bu, pegang tempe yang habis jadi itu biasanya ada kayak hangat-hangat gitu loh Bu. Nah, tempe yang belum jadi atau masih dalam proses fermentasi itu masih hangat ya. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa kok bisa hangat? Saya Oke, silahkan Nisa. sepertinya itu masuk di reaksi eksoterm pelajaran sebelumnya. Oh, betul sekali. Nah, jadi itulah perbedaan antara reaksi eksoterm dan endotherm yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian kalian bisa lihat dalam fenomena 3 itu merupakan potensi garam di Madura, yaitu sebuah kekayaan alam yang perlu dikembangkan. Di sini ada yang asli Madura, suku Madura. Iya Bu. Oh ya benar ya. Nah, ada Lia dan Nisa ya yang dari Madura. Nah, Pulau Madura itu dikenal sebagai Pulau Garam. Betul ya Lia? Betul ya. Nah, di Pulau Madura itu banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani garam. Nah, dalam proses pembuatan garam atau NaCl atau garam dapur natrium klorida yang biasa kita kenal, itu ada namanya proses kristalisasi garam dari air laut. Nah, ketika proses kristalisasi kira-kira membutuhkan energi apa? Ada yang tahu? Silakan Rima.
agar air laut dapat mengkristal itu butuh energi panas. Energi panasnya oleh masyarakat Pulau Madura diperoleh dari sinar matahari. Nah, jadi bisa dikatakan proses pembuatan garam atau kristalisasi garam dari air laut itu membutuhkan energi. Jadi reaksinya adalah eksoterm atau endoterm. Ada yang tahu kalau membutuhkan energi itu ekso apa endo? Silakan Lutfi. Kalau membutuhkan kalor ya, jadi kalornya kan besar itu artinya berarti reaksinya juga. Oke, baik. Dari ketiga fenomena tersebut, Ibu telah menuangkannya di LKPD dan silakan di situ ada 10 Tahap 2. Identifikasi masalah. pertanyaan. Dalam mengidentifikasi masalah, silakan dijawab secara berkelompok dan berdiskusi. Untuk pengumpulan data atau literatur, materi dan sebagainya, Ibu telah mengirimkan pada pertemuan sebelumnya dan juga di LKPD juga ada barcode untuk mengumpulkan data atau literatur yang kalian butuhkan. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Tahap 3. Pengumpulan data. Mari kita akan belajar ya dan dunia sebelum belajar. Berarti elemen 2 ini kalau delta pembentukan itu produknya reaktan kan ya? Oh iya, aku tadi ngecek yang 3 ya. Oke. Ini energi kan rata-rata ya kita nih. Nah, berarti ini reaktan minus produk. Oh iya betul. Jadi delta H-nya sama dengan jumlah energi ikatnya, apa itu namanya? Energi ikatnya reaktan ya? Reaktan min jumlah energi ikatnya produk. Gini kan? Benar. Coba kamu terus aja. Aku udah produk berarti langsung delta H-nya reaktan. Iya. Kayak gini kan ya? Iya. Oh iya betul. Oke, bagaimana Lutfi dan Rima? Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Tidak ada Bu, sepertinya ya ini kami sudah. Oh iya, Ini kayak gini kan Bu yang ketiga. Oh iya benar. Gampang ya soalnya ya. Iya Bu, seperti masih bisa. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tanya saya saja. Ya, terima kasih Bu. Ini gimana sih cara ngerjainnya? Oh, banyak banget sih ya Allah. Ini banyak banget deltahannya. Diapain? Tanya aja deh. Ibu, Iya. kami bingung Bu. Ini kok deltahannya banyak, terus panahnya juga ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Oh iya, ini gini. Ini kan ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Iya. Nah, menentukan delta H-nya itu delta H total sisi kiri sama dengan delta H total sisi kanan. Kalau misal panahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, misal ini yang delta H4, dia kan positif D. Kalau misal dia biar bisa ditambah sama yang 1, 2, 3, berarti kan harus dibalik. Kalau misal panahnya dibalik, berarti delta H-nya jadi positif atau jadi negatif. Negatif. Jadi negatif. Nah, jadi nanti ini Oh, ya gitu. Gimana tuh? Ini untuk soal yang nomor 2, dia kan ada reaksi pembuatan urea dari karbon dioksida dan amonia. Ini persamaan reaksinya. Ini reaksi urea. Ada bawah di sini. Oke, bawah di bawah. Nah, untuk dari coba, kalau kami berada di bawah, ya, coba nah, ini karena di mana reaksi yang banyak warna yang udahnya dan juga perkembangan saja reaksi yang dari bisa? Ya, nanti kalau nggak paham tanya lagi. Oke, baik. Tinggal dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tahap 4. Verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan
sini kelompok kami dari kelompok Smart itu menjawab soal tentang urea. Nah, pembentukan urea. Di sini ada reaktannya dan produknya. Reaktannya itu ada CO2 dan NH3, sedangkan produknya CONH2 dua kali dan baru 2 kali. Pilihan jawaban yang sesuai dari jawaban kami itu ada di pilihan jawaban B. Terima kasih. Oke, baik, sangat benar jawaban dari kalian. Terima kasih atas diskusi hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian karena telah mengerjakan dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu pengen tahu kira-kira kita telah belajar apa aja sih? Coba ditarik kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kita telah belajar apa aja? Tahap 5. Penarikan kesimpulan. Bu, silakan Putri. Oh iya, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang penentuan delta H melalui 3 cara. Untuk menentukan besarnya delta H, ketika ada delta H, menentukan caranya itu yaitu dengan ini Bu, jumlah dari delta H-nya pembentukan di produk itu dikurangi dengan jumlah delta H pembentukan di reaktan. Kalau untuk menentukan delta H dengan delta energi ikat rata-rata itu caranya yaitu delta H sama dengan berapa jumlah energi ikatnya di reaktan dikurangi dengan berapa jumlah energi ikatnya di reaktan. Nah, kalau untuk menentukan berapa besarnya delta H menggunakan hukum Hess itu bisa dicari dengan ini Bu, delta H yang searah jarum jam itu sama dengan delta H yang berlawanan arah jarum jam. Oke, terima kasih Lutfi, sangat benar sekali. Kita hari ini telah belajar tentang 3 cara menentukan perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia. Yang pertama, jika diketahui delta H0F atau reaksi pembentukan standar, jadi rumusnya adalah jumlah dari delta H0F produk dikurangi dengan jumlah delta H0F reaktan. Untuk yang kedua, menentukan delta H0F menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikat. Jadi untuk energi ikat bisa dicari dari jumlah energi ikat reaktan dikurangi jumlah energi ikat produk. Sedangkan kalau dengan hukum Hess kita bisa lihat diagramnya, kemudian kita bisa lihat bagaimana sih arah dari panahnya. Jadi bisa dicari dari delta H yang searah jarum jam sama dengan delta H yang berlawanan arah jarum jam, atau delta H sisi yang sebelah kiri sama dengan delta H sisi yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya Kegiatan penutup. Ibu ingin memberikan asesmen formatif kepada kalian. Ibu tampilkan ini, silakan dikerjakan di selembar kertas dan bisa langsung dikumpulkan hari ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan asesmen formatif. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Tanya. Oh iya, silakan Berarti itu ditulis di kertasnya masing-masing kan? Iya betul Lutfi, menggunakan kertas masing-masing ya. Silakan bisa dikerjakan sekarang. Berikut soalnya bisa dilihat di layar. Asesmen formatif. Oke, baik, terima kasih jawaban asesmen formatifnya. Selanjutnya yang terakhir Ibu ingin kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan pada halaman terakhir LKPD silahkan di-scan, ada barcode-nya. Ya, silahkan di-scan dan diisi. Ya, diisi sesuai dengan keadaan kalian hari ini. Ini dari Maya. Iya. Aku tanyakan dulu aja. Coba. Sudah. Oke, bisa? Bisa. Oke, baik. Refleksi pembelajaran berupa self-assessment dan peer assessment. Oke, baik. Ini responnya sudah semua ya untuk refleksi pembelajarannya. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, Ibu sebelum mengakhiri pelajaran kali Berdoa. ini, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Lutfi. Karena pembelajaran sudah selesai, terima kasih Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Oke, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, Salam. Ibu akhiri pembelajaran hari ini.